Gini keriting. Gak sing kono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tip atau bagaimana caranya membeli koloni kelanceng ya. Kebetulan ini dari tadi teman satu hobi ya, dia biasa pulang, namanya Mas Sungkono, membawa kelanceng yang sudah berada di dalam kotak. Biasanya saya sering atau lebih suka membeli yang masih ori ya, yang masih di dalam balok kayu ataupun dalam bambu. Akan tetapi ini beliaunya membawa yang sudah dipindah ke dalam kotak. Untuk itu tips-tips kita membeli atau cara kita membeli lebah kelanceng agar tidak tertipu seperti di pemberitaan yang belum lama ini viral, ataupun kita tidak salah pilih koloni. Alangkah baiknya pertama kita cek dulu dalamnya ada ratu atau tidak. Yang keduanya kita cek koloni yang sudah berada yang sudah ada telurnya atau belum. Ini untuk pembelian kelanceng yang berada di dalam kotak ya. Kalau kita beli yang masih ori di dalam bambu, itu otomatis bisa dibilang 99% pasti ada ratu dan ada telurnya. Seperti juga kemarin, karena saya sendiri sempat kecewa ya membeli kelanceng dalam kotak, akan tetapi isinya, maaf Mas, itu di belakang Mas. Jadi ini kemarin saya membeli di tempat temen ya. Kalau dilihat dari dalam, dari luar ini meyakinkan sekali, sudah ada ininya, propolisnya ya. Akan tetapi setelah berbulan-bulan ya, sekitar 1 bulanan, saya lihat dalamnya cuma seperti ini. Dan koloninya habis pergi semua ya. Maka dari itu ini tinggal beberapa ekor saja ini teman-teman di dalamnya. Untuk itu di sini saya akan bagikan cara atau tips kepada teman-teman sekalian. Seperti tadi yang saya sampaikan, biasanya Mas Sungkono ini dianya yang masih ori ya Mas. Di rumah masih ada berapa Mas? Masih ada 30 lah yang masih di bambu. 30 di bambu. Biasanya ada 30 di bambu. Dan buat teman-teman sekalian, jikalau ingin yang hobi untuk memelihara kelanceng, mungkin bisa hubungi kontak kami, nanti ada di deskripsi, atau bisa hubungi Mas Sungkono langsung ya. Beliau berada di Pageruyung, Sukoharjo, Kendal. Ini nyun sewu, ngomong-ngomong, kalau yang masih ori kan biasa saya harganya sudah tahu ini ya. Kalau yang ini dipatok harga berapa ya? Bukan harga, ganti perawatan berapa ini Mas? 200. Ya ini kan berhubung ini sudah tinggal siap panen, ini sekitar 200-an kalau yang sudah siap panen. Hal ini kok siap panen, ini udah berapa bulan ini umurnya ini? Ini sudah 2 bulan. Ini sudah 2 bulan. Sudah ada madunya ini. Sudah mulai. Nah, itu kan sudah mulai. Ini kan ini bagus ini kalau ini. Ini bisa dilihat nih. Sudah tua ini. Ya, ada bagus ini. Jadi ini teman-teman ya, untuk tips membeli kelanceng itu
itu kita harus lihat dalamnya seperti ini. Ini telur-telurnya juga sudah ada ya, telur sudah ada, itu kantong madunya juga sudah ada. Ini jadi dipastikan kalau seperti ini pasti ada ratunya karena ada telurnya. Ini tidak seperti kotak yang satu ini. Kalau yang satu ini cuma beberapa koloni isinya ya, ada pakan doang, nggak ada isinya. Ini pas pertama saya dapat ini banyak sekali koloni-koloni di dalamnya, tapi nggak ada telurnya. Jadi waktu itu saya kurang tahu ya, maksudnya saya asal beli, yang penting saya lihat ada aktivitas di situ, saya beli. Dan ini sekarang alhamdulillah saya mendapatkan koloni yang lumayan ya. Ini dalamnya madunya sudah ada, telur-telurnya juga sudah ada, ratunya ada ini teman-teman ya. Ini ratunya pasti ada, itu ratunya kelihatan. Oke, kalau kita sudah meyakinkan bahwa kelanceng ini ada ratunya, baru kita negosiasi masalah harga. Ini untuk yang pembelian yang langsung ya. Dan saran buat teman-teman sekalian yang pembelian lewat online, paling tidak minta rekaman dulu, di dalamnya itu sudah ada ratunya belum, ada telurnya belum. Setelah itu baru berani untuk negosiasi masalah harga. Ini yang bener saja ini teman, ini kan yang lihat banyak ini ya. Untuk harga dipatok berapa kalau ambil banyak, Mas? 200 ini. 200 biasa segitu. Untuk ya ini kan berhubung ini sudah ya, berhubung ini sudah jadi ya, ini kan masalahnya tinggal ini kan sudah koloninya pun bagus ya, jadi ini maksudnya tinggal panen lah, bisa tinggal nunggu aja. Ini sudah pasti jadi, itu ya segitulah, sekitar 200-an. Berarti ini kan sudah lama ini sudah ada 2 bulan lebih. Berarti ambil banyak ataupun ambil sedikit sama 200 ini? Ya, kalau ambil banyak nanti ada kortingan lah. Kortingan ya? Ya, kalau ambil banyak ada kortingan. Jadi ini teman-teman ya, saya kan biasanya ambil di Mas Sungkono ini yang masih ori ya, masih di bambu ya. Saya belum pernah ambil yang di kotak semacam ini. Dan kalau masih di bambu memang saya sudah nggak nego lagi, sudah tahu harganya. Dan di situ pun tentunya lebih murah dari ini. Karena apa? Karena bisa dibilang kita main ya kalau yang ada di bambu. Maksudnya kita belum tahu isinya seperti apa, koloninya seperti apa. Tapi kalau seperti ini kan sudah jelas. Ini koloninya ada, telur ada, madu juga sudah siap. Jadi buat teman-teman sekalian yang hobi untuk memelihara lebah kelanceng, mungkin agar bisa menggunakan tips-tips seperti tadi, agar kita tidak kecewa untuk kedepannya ya. Ini kita sudah cek. Untuk biasanya yang membeli dari jenengan itu orang wilayah sini atau dari luar daerah? Ya, biasanya ada yang dari luar daerah juga ada, wilayah sini juga ada. Wilayah sini juga ada. Itu untuk jadwal bulangnya sendiri. Kalau saya kan bulang kan kalau pas ada waktu luang, terus cuaca mendukung baru berangkat bulang. Kalau jenengan sendiri tiap hari atau gimana itu kok bisa di rumah bisa banyak seperti itu kelancengnya? Tiap hari. Kita punya tim itu ya. Kita punya tim itu ada 8 orang itu, kita bagi 2-2 itu. Oh, jadi ada tim di situ, tim pembulang ya. itu ya. Jadi kalau mau banyak itu kita siap. Pasti ada, tiap hari kita tidak kekurangan barang. Pasti ada. Cuman kalau yang di dalam kota itu waktu kita bikin kotaknya itu kan nggak ada, kita lebih sering ke hutan daripada di rumah. Jadi kita itu menyempatkan diri kalau malam aja ini bikin kotak itu. Jadi kebanyakan masih di dalam bambu. Jadi bikinnya memang asal-asalan ya. Soalnya nggak ada waktu untuk kita bikin yang bagus. Ini kan kemarin ada yang tanya-tanya di teman-teman itu, kalau yang masih ori harga berapa, yang ke dalam kota harga berapa.
Nah, kalau pengambilan banyak mungkin bisa nego kan Ya, gitu. bisa nego. Berarti yang di rumah lebih siap yang masih ori ya, masih di bambu atau Masih di ori itu ya. masih ori. Itu kalau masih ori kita siap, berapapun itu siap. Soalnya kita punya tim itu ya. Punya tim, kita selalu bagi tiap hari. Kalau nggak hujan, insya Allah kita berangkat. Tapi kalau kendalanya musim hujan kayak gini, kadang kita setengah hari baru sampai lokasi udah hujan, kita udah nggak bisa cari. Ya kalau di bambu itu kan, kalau hujan itu udah nggak kelihatan yang terbang gitu ya. Jadi udah nggak kelihatan, mereka diketuk bambu pun nggak keluar kalau hujan. Itu susah juga motongnya ya kalau di bambu. Susah, Ya. kita harus panjat bambu. Ini yang satu sudah saya cek. Berarti untuk sistem kerja tim itu nanti dapat berapa? Misalkan dapat 10 potong gitu ya, Ya. 10 potong dijual bareng-bareng terus hasilnya dibagi rata gitu. Atau kita Ya, sendiri-sendiri. kita kalau kita mainnya. berangkat 2 orang ya nanti kita yang 2 orang lah. Kalau kita berangkat sekali 4 orang tapi satu jalan ya itu nanti dibagi rata. Kalau misalkan kan kita kadang kalau jauh itu kita berangkat 4 orang. Itu nanti kalau kita misalkan dapat 10 ya nanti dijual kita bagi rata. Ini kita kan ada transportasinya itu nanti dibagi rata. Cuman kalau kita berangkat berdua, kalau dapat berapa ya itu untuk berdua. Kan kita nggak pasti berangkat semua, kadang ada yang halangan. Kalau dibagi rata kan kasihan yang berangkat, yang nggak berangkat Iya, dapat nggak hasil dapat juga. Intinya setiap hari pasti Setiap ada hari yang ada yang berangkat berangkat, pulang. ya, pasti Oke, berarti nanti suatu saat teman-teman ada yang nanya kan saya juga siap Ya, untuk oke. Mungkin agar bisa langsung komunikasi dengan langsung ya. Jadi gini teman-teman ya, buat teman-teman sekalian atau pemeriksa sekalian yang kebetulan satu hobi dengan kita, pengen budidaya kelanceng yang masih ori, masih ada di bambu, masih segelan juga ya, nanti bisa hubungi kita, nomor kontak ada di seperti tadi di deskripsi. Kalau nanti kita bisa langsung komunikasi. Oke, Mas Sungkono, ini saya akan cek lagi lebah yang kedua ya. Ini asal-asalan kotaknya soalnya. Ini bukannya gimana? Nah, ini kayaknya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, tarik ya. Nah ini udah, nah ini itu. Mantap. Nah, ini asal-asalnya nggak ada Ya. ini. Nyun sewu, ini Mas Sungkono ini ya asal-asalan ini bikinnya, dan ini koloninya juga sudah wow, sudah super ini ya. Ini Itu. baru beberapa bulan ini. Kalau Ini 1 umur bulan berapa ini. bulan ini? Itu baru 1 bulan itu udah kayak gitu. Koloni Ini besar itu. lumayan itu telur-telurnya. Baru 1 bulan. Ini koloninya ya. Oke, ini pasti ada ratunya karena ada telurnya ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi jangan sampai kita salah pilih untuk membeli kelanceng. Oke, kita tutup lagi. Ini sudah mulai ada pergerakan ini ya. Siap. Berarti 2 oke. Yang ini bisa dicek lagi Bisa, nih. bisa Ini dicek susah semua. nggak? Ini nggak susah ini. Ini ya. Dan satu lagi teman-teman, kita kalau membeli kelanceng itu nggak kalah pentingnya kita mencari pembulang yang amanah. Yang artinya amanah, saya sudah lama kenal sama Mas Sungkono ini ya. Beliau berani garansi kalau memang kelanceng ini sampai rumah nggak ada ratunya, beliau siap mengganti. Jadi kita jangan sembarangan untuk membeli kelanceng di tempat pembulang-pembulang. Bukan berarti kita tidak percaya, bukan, akan tetapi karena kita akan buat usaha ya, buat budidaya, kita lebih mengutamakan lebih hati-hati. Bukannya kita curiga apa-apa, enggak, kita agar lebih hati-hati untuk membeli barang ya, karena lebah kelanceng ini sangat mudah Mas ya. Iya. Enggak dikasih ratu juga Bisa. mau ya. Iya, itu kadang ada ya anak-anak itu iseng-iseng pasang itu di depan itu kan ada yang di batu itu dipasang itu kadang mereka masuk. Cuman kan kalau dibuka itu nggak ada apa-apanya. Ya, cuman keluar masuk aja. Itu bisa itu. Kalau itu bisa tertipu dengan cara kayak gitu juga bisa. Nah, ini teman-teman sekalian ya, ini pengalaman dari teman saya, senior saya, ini bulangnya dia lebih lihai daripada saya. Ya bisa tahu jarak kelanceng 50 meter sarangnya di mana ini. Jadi tip-tip dari dia juga mungkin perlu kita pakai, bahwa kelanceng itu tidak harus pakai ratu, atau kelulut ini tidak pakai ratu bisa ngumpul ya, bisa ngumpul. Akan tetapi tidak bisa
berkembang biak. Dianya hanya bisa bikin kantong madu mungkin ya. Bisa. Kalau kantong madu bisa bikin ya. Bisa bikin. Tapi lama-lama kan akan mati juga. Karena nggak ada ganti, nggak ada generasi penerusnya. Ini sudah mulai rame ini. Saya pakai pengaman dulu ini Mas. Kalau jenengan mungkin nggak usah pakai pengaman karena sudah biasa dimasukin sampai guling-guling ya. Ya pernah itu dimasukin ini. Ini pengalaman nih teman-teman. Ini kemarin ini teman saya di hutan. Gimana Mas? Ini pengalamannya yang sangat. Satu pohon bambu itu ada 5 ya, yang sampai masuk 5. Ke dalam kuping itu dipotong satu, nggak taunya atas masih ada, itu jatuh itu, wah itu katanya pernah kemasukan telinga juga. Sampai masukkan telinga. Ini yang belum cek ya? Ini belum cek ya. Ya ini paling baru ini paling baru. Ya teman ini baru 1 minggu itu. Kondisi yang masih baru ini ya, sekitar 1 minggu pemindahan. Telur juga ada, nggak apa-apa, baru juga nggak masalah. Yang penting kuncinya di sini ada telur, ada ratu, koloni juga banyak. Baru kita berani untuk tawar ya. Oke, ini saya juga berani, siap. Yang ini juga masih baru. Ini setengah bulanan lebih lah. Ini belum ada 1 bulan juga. Tapi kan sudah siap sudah. 1 bulanan itu sekitar. Ini sekitar 1 bulan. Coba saya lihat dalamnya ya Mas ya. Oh ini sudah mapan telur-telurnya ya. Telur-telurnya sudah mapan. Ya dipastikan juga ini ratu juga ada ini kelihatan ini ratunya teman-teman sekalian. Nah jadi kalau sudah seperti ini kita siap untuk negosiasi masalah harga. Ini dipastikan ini tidak nanti kelulut-kelulut ini atau kelanceng ini akan betah tinggal di tempat baru kita. Mungkin ada tip atau saran buat teman-teman yang hobi kelulut Mas Kono, maksudnya yang hobi untuk budidaya kelulut, saran-sarannya seperti apa dalam pembelian kelulut ataupun saran-saran untuk perawatan kelulut itu. Kalau jenengan sendiri kan lebih tahu karena di lapangan langsung ini. Ya kalau ini budidaya kelulut itu ya, kalau bisa itu lebih banyak tanaman-tanaman bunganya ya, untuk vegestasinya. Untuk vegestasi. Jadi mereka itu pencarian makan itu enggak terlalu jauh. Soalnya kalau ini khususnya kelanceng itu ya, itu jarak jauh tempuhnya pencarian itu paling jauh itu ada 50 meter. Jadi mereka enggak lebih dari 50 meter lah untuk mencari makan atau mencari nafkah setidaknya. Itu sekitar 50 meter. Itu sekitar 50 meter. Jadi kalau di sekelilingnya itu enggak ada tanaman yang mereka ini konsumsi, itu mereka akan meninggalkan tempat itu. Iya. Apalagi terlalu banyak, misalnya kita terlalu banyak ini kotak yang isi dan ini tanaman-tamannya kurang, itu nanti mereka akan pergi sendiri, soalnya nggak ada makanan yang tersedia. Jadi untuk ini perlu saya ganti ini berarti ini ya, pohon-pohon ini ya. Ya ini ganti ini bunga yang ada yang disukai kelanceng itu. Ya jadi ada bunganya itu macam, yang nggak ada bunganya itu bayam, itu bagus itu bayam itu. Itu sayur bayam itu yang udah tua ada itunya, itu paling disukai kelanceng itu. Oke. Ya kalau bisa itu ada ini ya, pohon macam pohon mangga itu kan, yang bunganya sedikit. Nah itu pohon mangga kan kalau udah besar itu kita ambil kulitnya, itu kan mereka keluar getahnya. Nah itu kan getahnya juga seneng juga. Nah, itu kan getahnya kan buat ini kan dia harus pakai getah. Buat propolis ini ya. Untuk pelindung diri itu mereka harus kan dilindungi pakai getah. Jadi kalau nggak ada getah, mereka kan diserang sama ini semut. Nah itu harus ada getah. Berarti ini propolis ini juga terbuat dari ini getah, sangat berfungsi bagi mereka, karena kalau nggak ada ini semut-semut itu bisa masuk. Betul sekali. Ini tameng ini ya. Nah, itu jadi harus ada getah.
Jadi setidak-tidaknya itu ada pohon yang bisa menghasilkan getah. Ya oke. Ini sekarang tip untuk bolang bagi pemula yang ingin mencari kelanceng di hutan sendiri, untuk mengetahui di situ ada kelanceng atau tidak, di bambu itu ada kelanceng atau tidak, itu seperti apa ini Mas? Misal ada pemirsa yang wah pengen bolang sendiri aja daripada beli. Nah itu tipsnya seperti apa? Saya nggak bawa ya. Itu ada nggak di tempat? Oh, ada. Tapi paling tidak bisa Ya, gambarannya bisa gambarnya seperti aja apa? lah. Ya. Itu kan biasanya. Nah ini kebetulan ada pohon bambu ini. Ya. Nah ini ada pohon bambu kebetulan. Itu biasanya kalau di pohon bambu itu di sini ada hitam itu kan. Hitam itu kalau kita namain, kita orang sini itu bilang demplo ya. Demplo yang sampai gitu itu. Nah itu ciri-cirinya di situ aja utama, di situ. Kalau di situ udah ada itu yang hitam pekat itu, berarti di situ pasti ada. Di sini Adanya ya. berlubang terus ada Demplo demplo ya, demplo teman-teman. Itu nggak pasti di situnya, kadang lubangnya di sini tapi demplonya ada di sini. Oh Ya itu kan cuman istilahnya mengingat rumahnya mereka itu kan, meskipun ada di sini ada satu pohon ada 4 itu kan sendiri-sendiri demplonya. Jadi dia masuknya itu yang sudah ada baunya itu. Berarti kayak ini ya, maksudnya ya. ini ya. Ya yang kayak gini nih. Jadi itu kan ada udah nempel di propolisnya teman-teman sekalian ya. Buat teman-teman sekalian kalau mau bolang yang lihat bambu ada propolisnya semacam ini, itu pasti ada kelancengnya. Pasti ada kelancengnya itu. Oke, terus kalau yang di pohon juga sama seperti itu. Kalau di pohon itu lebih sulit. Ya, kalau di pohon itu nggak ada propolisnya. Kalau di pohon itu kita mengandalkan analisa gedor pohon aja itu. Ya. Nah, kita gedor ada yang terbang, berarti di situ pasti ada. Nah, kalau di pohon nggak ada populisnya kayak di ini ya, kayak di bambu itu lain. Di pohon itu mereka cuma mengandalkan ini aja, lubang aja. Jadi ada lubang terus dikasih propolisnya sedikit, nggak kelihatan kalau dipandang. Kadang kita udah yang ahli ada, kalau kita ngetuknya nggak kenceng itu mereka nggak terbang. Ini bingung ini pulangnya ini. Ya, itu nggak ada yang bingung, itu sudah paham semua. yang mananya ini bingung ini. Ya, nanti itu mereka sudah tahu rumah sendiri-sendiri itu. Masuk angin. Hujanan terus setiap hari. Mungkin gini Mas Sungkono ya. Terima kasih atas kunjungannya, karena jenengan sudah menyempatkan diri untuk mengantarkan lebah ini ke rumah saya. Untuk itu seperti tadi teman-teman ya, jadi kita di sini saya dengan Mas Sungkono membagikan tip agar kita tidak salah dalam membeli koloni lebah kelanceng ya. Ada saran lagi buat teman-teman sekalian Mas Sungkono? Ya, untuk sementara sudah dulu ya, nanti lain waktu kita sambung lagi di season yang berikutnya. Oke, siap ya, karena kita sering ketemu, kita sering berjumpa, bahkan kita juga sering bolang bareng ya. Begini, terima kasih teman-teman sekalian. Inilah pertemuan saya dengan Mas Sungkono. Beliau satu hobi dengan saya, pembolang lebah kelanceng atau lebah gelut. Dan juga tadi ada tips-tips yang sudah kita berikan buat teman-teman pemula sekalian dalam membeli lebah kelanceng agar tidak salah untuk memilih. Dari kita cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.